Gak Jadi apa-apa. yang saya tanyakan begini, kenapa orang Yahudi nggak percaya Yesus Tuhan? Itu karena itu menjadi sebuah pertanyaan buat banyak orang, ya. Atau sebenarnya mereka ini menyembah ke siapa? Oh, kalau itu ya kita bisa jelasin maksudnya gitu kan. Dari 10 perintah itu, yang pertama dia mulai dengan kata Anochi Adonai Elohecha Asher roten mayeres Misraim. Aku adalah Tuhan Alamu yang mau kamu keluar dari tanah perbudakan di Mesir. Nah, ketika datang kepada sosok Yesus, sebenarnya Yesus itu di zaman itu belum ada konsep dia disembah sebagai Tuhan oleh orang Yahudi. Nggak ada yang orang berani ngaku sebagai Tuhan di zaman itu gitu loh. Sehingga ada kata Tuhan, Tuhan, ini yang perlu dipahami dalam tata bahasa Ibrani. Adon itu sebenarnya untuk Indonesia Tuan. Selalu saudara-saudara, makna kata kurios terus-menerus disalahpahami atau lebih tepat terus-menerus sengaja disalahpahami demi melindungi penolakan terhadap ketuhanan atau keilahian Yesus Kristus. Kaum Unitarian seperti Socinianisme yang dianut oleh Pak Beni Irawan dan juga Franz Donald, termasuk kaum Arian dan para keturunannya seperti para saksi Yehua, terus-menerus mengklaim bahwa kata kurios hanya dan hanya berarti tuan, gelar untuk ciptaan atau manusia sebagai penguasa, tapi tidak punya rentang arti ketuhanan, artinya bukan merupakan sebuah gelar keilahian. Nah, para polemikus muslim juga ada di perahu yang sama. Akhir-akhir ini kalau saudara lihat, mereka mulai terus-menerus mempropagandakan gagasan itu dengan menyebut Yesus sebagai Tuan Yesus. Saudara-saudara, kebodohan yang sangat bebal itu harus dilawan dan harus dilawan juga terus-menerus. Kita tidak boleh membiarkan kebodohan menguasai dunia ini. Karena kita harus selalu bertanya atas dasar apa kata kurios hanya dan hanya berarti tuan digunakan untuk manusia sebagai penguasa dan tidak punya rentang arti gelar ketuhanan. Saudara, silakan suruh mereka kutip bagi saudara dari leksikon standar studi kata bahasa Yunani. Leksikon itu berarti kamus yang khusus digunakan untuk orang melakukan studi kata. Suruh mereka kutip dari leksikon standar itu untuk memperlihatkan, mendukung posisi mereka. Dan Anda akan segera melihat, mendadak mereka menjadi seperti ayam yang saudara suruh hirup bawang merah, bawang putih, menjadi ngantuk dan menjadi kelabakan. Saudara-saudara, tidak ada satupun, betul-betul tidak ada satupun leksikon standar studi kata bahasa Yunani dari para pakar bahasa Yunani yang mendukung pandangan Unitarian dan para polemikus muslim tersebut. Semua leksikon standar dalam studi kata bahasa Yunani menyatakan bahwa kata kurios memang punya arti tuan digunakan untuk manusia sebagai penguasa, tetapi kata itu juga merupakan gelar ketuhanan, gelar keilahian, mengikuti tradisi penerjemahan kata Adonai dan tetragramaton di dalam perjanjian lama ke dalam bahasa Yunani. Nah, supaya Anda pintar, saya harus menambahkan informasi begini. Data yang tadi saya perlihatkan bagi Anda dari leksikon standar itu bukan merupakan pembuktian final untuk ketuhanan Yesus. Pembuktian final itu harus dilakukan berdasarkan penggunaan kata kurios bagi Yesus di dalam perjanjian baru. Artinya konteksnya lah yang harus menentukan arti penggunaan kata itu bagi Yesus. Apakah digunakan hanya dalam arti Tuhan atau digunakan untuk Yesus dalam kategori gelar keilahian atau gelar ketuhanan. Tetapi pembuktian berdasarkan rentang arti kata kurios dalam leksikon standar tadi cukup dan sangat cukup untuk membuktikan bahwa propaganda kaum Unitarian dan para polemikus muslim tadi tidak lebih dari propaganda dusta. Mempercayai propaganda demikian itu sama seperti Anda memborong semua kebodohan sambil berbelanja ajaran sesat di pasar bidat, kemudian Anda pulang sambil berpikir bahwa Anda adalah seorang profesor di Cambridge. Salam jumpa bagi kita sekalian. Saya juga mau bersedikit komentar atas pernyataan Rabbi Yaakov. Adapun pernyataan yang akan saya tanggapi adalah sebagai berikut. Nah, ketika datang kepada
sosok Yesus, sebenarnya Yesus itu di zaman itu belum ada konsep dia disembah sebagai Tuhan oleh orang Yahudi. Nggak ada yang orang berani ngaku sebagai Tuhan di zaman itu gitu loh. Ya, itu merupakan pernyataan salah yang dilontarkan oleh Rabi Yakov. Karena sejak Yesus baru lahir saja, malaikat sendiri katakan kalau hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Bisa dilihat itu dalam Lukas 2 ayat 11. Kemudian Thomas dengan sangat jelas berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku." Bukan hanya berkata Tuhanku, tetapi dan Allahku. Bisa lihat itu dalam Yohanes 20 ayat 28. Kemudian, sehingga ada kata Tuhan, Tuhan, ini yang perlu dipahami dalam tata bahasa Ibrani. Adon itu sebenarnya untuk Indonesia Tuan. mengenai istilah Adonai, istilah ini menunjukkan bahwa Tuhan adalah Allah sebagai pemerintah di mana segala sesuatu harus tunduk dan di mana manusia juga dirujuk sebagai seorang hamba. Di dalam Perjanjian Lama ada hukum yang berbunyi, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Sehingga ada cerita begini, bahkan untuk menulis nama Tuhan atau Yod-Heh-Vav-Heh atau Yehova, rabi-rabi Yahudi mencuci tangannya terlebih dahulu sampai bersih, baru kemudian mereka berani menulis nama Allah yang suci itu. Nah, bisa jadi juga itu penyebab istilah atau nama Yehova digantikan dengan istilah Adonai dalam Alkitab Perjanjian Lama Septuaginta. Karena itu tadi ada hukum atau perintah yang berkata, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Sehingga mereka lebih memilih menggunakan istilah Adonai ketika berbicara tentang Tuhan. Jadi seperti itu dari saya. Untuk saudara-saudara sekalian, kalau ada kata-kata atau penjelasan yang kurang pas pada video ini, mohon diluruskan. Terima kasih dan sekian.